Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Iza Ardianti. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan perkembangan teori evolusi. Pernahkah kita bertanya dari mana asal makhluk hidup di bumi? Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda? Pertanyaan inilah menjadi awal perjalanan teori evolusi. Pada zaman Yunani kuno, pada filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa semua makhluk hidup diciptakan dalam bentuk tetap dan tidak mengalami perubahan pandangan tersebut. Atau pandangan ini tuh bisa disebut dengan fiksisme. Menurut pemikiran ini, manusia akan tetap manusia, burung akan tetap burung, dan tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Dan mempengaruhi pertahanannya sangat lama dan mempengaruhi cara berpikir manusia selama berabad-abad. Nah, memasuki abad ke-18, pemikiran ilmiah mulai berkembang. Seorang ilmuwan bernama James Baptist Lamarck mengemukakan gagasan bahwa makhluk hidup dapat berubah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lamarck juga menjelaskan bahwa organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang jarang digunakan itu akan menyusut. Contoh yang terkenal adalah jerapah yang awalnya lehernya pendek lalu memanjang karena sering digunakan untuk meraih daun di pohon yang tinggi. Meski teori Lamarck kemudian terbukti kurang tepat, gagasannya menjadi langkah awal penting dalam sejarah evolusi. Perkembangan terbesar terjadi pada abad ke-19 melalui seseorang naturalis asal Inggris bernama Charles Darwin. Dalam perjalanannya menggunakan kapal HMS Belgian, Darwin berlayar ke berbagai belahan dunia dan mengamati keanekaragaman makhluk hidup. Salah satu pengamatan terpenting terjadi di Kepulauan Galapagos, di mana ia menemukan burung finch dengan bentuk paruh yang berbeda-beda padahal pada setiap pulau. Dari pengamatan tersebut, Darwin menyadari bahwa perkembangan lingkungan mempengaruhi bentuk kemampuan makhluk hidup. Ia menyimpulkan bahwa individu yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan akan lebih mudah bertahan hidup dan berkembang biak. Proses ini disebut dengan seleksi alam. Melalui seleksi alam, sifat-sifat yang menguntungkan akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara sifat-sifat yang kurang sesuai perlahan akan menghilang. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species. Buku ini menjelaskan bahwa evolusi terjadi secara bertahap dalam waktu yang sangat lama melalui seleksi alam. Karya ini menjadi tonggak penting dalam dunia biologi dan mengubah cara manusia memahami kehidupan. Pada abad ke-20, teori evolusi semakin diperkuat dengan ditemukannya hukum pewaris sifat oleh Gregor Mendel. Penemuan tentang gen, mutasi, dan DNA kemudian melahirkan sintesis modern evolusi, yaitu penggabungan antara teori Darwin dan ilmu genetika. Ilmu evolusi kini dipahami sebagai perubahan frekuensi gen dalam populasi dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, teori evolusi tersebut berkembang dan didukung oleh sebagai cabang ilmu pengetahuan. Evolusi membantu manusia memahami asal-usul kehidupan, keanekaragaman makhluk hidup, serta evolusi bukan sekedar teori, melainkan fondasi penting dalam ilmu biologi modern. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.